Perkenalkan, nama saya Weldelin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester Stochastic Process. Untuk soal nomor 1, kehidupan seorang supir taksi cukup monoton pada saat bekerja dan selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang, berputar-putar mencari penumpang, dan mengantar penumpang bekerja. Dalam sehari, rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah 1 jam, mencari penumpang selama 1,5 jam, dan mengantar penumpang selama 30 menit. Dengan asumsi supir taksi berada di setiap kondisi tersebut untuk waktu yang eksponensial, buat diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC dan tentukan peluang stasionernya. Pertama-tama, kita dapat melihat bahwa pada kasus tersebut merupakan kasus Markov chain, karena kita dapat melihat bahwa selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang, berputar-putar mencari penumpang, dan mengantar penumpang bekerja, yang berarti sifat dari kondisinya yaitu independen. Kita dapat melihat bahwa kondisi tersebut dibagi menjadi 3 state, yaitu supir menunggu penumpang, supir berputar-putar mencari penumpang, dan supir mengantar penumpang. Di mana state 0 adalah supir menunggu penumpang, state 1 adalah supir berputar-putar mencari penumpang, dan state 2 adalah supir mengantar penumpang. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah mean 0, mean pada state 0 adalah 1 jam. Dan mean pada state 1 adalah 1,5 jam, dan mean pada state 2 adalah setengah jam. Kemudian kita dapat mencari laju dari setiap state tersebut yang disimbolkan sebagai mu, di mana mu0 adalah sebesar 1 per mean pada state 0 yaitu 1 jam sama dengan 1 per 1 jam. Kemudian untuk mu1 adalah 1 per mean dari state 1 1,5 jam yaitu dengan hasilnya adalah 2 per 3 per jam. Dan mu2 adalah 1 per mean dari state 2 0,5 jam sama dengan 2 per jam. Dengan deskripsinya adalah mu0 adalah laju dari supir menunggu penumpang, mu1 adalah laju dari supir berputar-putar mencari penumpang, dan mu2 adalah laju dari supir mengantar penumpang. Kemudian kita dapat menggambarkan diagram transisi kehidupan supirnya. Pertama-tama kita gambar dulu state-nya. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa kehidupan seorang supir taksi selalu berpindah kondisi dari ketiga state tersebut. Dan kita tidak tahu bahwa apakah state 0 akan pergi ke state 1 atau ke state 2, atau dari state 1 akan berpindah ke state 0 atau ke state 2, atau dari state 2 akan berpindah ke state 1 atau state 0. Sehingga kita akan membuat diagram transisinya seperti berikut. Ada 6 panah yang saling bertransisi, di mana dari state 0 akan berpindah dengan laju mu0 ke state 1 ataupun state 2. Dan dari state 1 akan berpindah dengan laju mu1 ke state 0 dan ke state 2. Dan dari state 2 akan berpindah dengan laju mu2 ke state 0 dan state 1. Namun dari hasil perpindahan itu, dalam satu hari kita dapat mengetahui bahwa mean dari hasil state 0 adalah sebesar 1 jam, dan mean untuk state 1 dalam waktu sehari adalah 1,5 jam, dan mean untuk state 2 dalam satu hari adalah setengah jam. Kemudian kita akan mencari peluang stasioner dari masing-masing state. Karena kita dapat mengetahui bahwa kondisi tersebut merupakan Markov chain, maka kita dapat menggunakan limiting distribution untuk mencari peluang stasionernya, di mana rate keluar sama dengan rate masuk. Limiting distribution untuk state 0 dapat dilihat
pada gambar diagram transisinya, yaitu red keluar adalah mu0 kali P0 tambah mu0 kali P0. Dan red masuknya adalah mu1 kali dari P1 dan mu2 dari P2. Di mana P0 adalah proporsi waktu supir menunggu penumpang, P1 adalah proporsi waktu supir berputar-putar mencari penumpang, dan P2 adalah proporsi waktu supir mengantar penumpang. Untuk state 1, rate yang keluar adalah mu1 ke ke state 0, yaitu mu1 P1, dan dari state 1 ke state 2 dengan besar mu1, yaitu mu1 kali P1. Kemudian untuk rate yang masuk adalah dari state 0, yaitu mu0 kali P0, dan dari state 2 adalah mu2 dikali dengan P2. Kemudian untuk state 2 adalah mu2 dikali dengan P2, itu adalah ke state 0. Dan mu2 kali P2 itu ke state 1. Dan rate yang masuknya adalah dari state 0 adalah mu0 dikali P0, dan mu1 itu adalah dari state 1 ke P1. mu1 kali P1. Nah, untuk perhitungannya, kita dapat memasukkan nilai mu0 adalah 1 per jam. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2 kali P0. Sama dengan mu1 adalah 2 per 3. 2 per 3 kali P1, dan ditambah mu2 dikali P2. mu2 adalah 2, berarti 2 kali P2. Itu persamaan 1. Untuk state 1, mu1 sebesar 2 per 3, ditambah 2 per 3 berarti jadi 4 per 3. 4 per 3 P1 sama dengan mu0 kali P0. mu0 sebesar 1, nah 1 dikali P0 adalah P0, dan mu2 dikali P2. mu2 sebesar 2 berarti jadi 2 kali P2 untuk persamaan 2. Dan untuk persamaan state 2, mu2 dikali P2. mu2 sebesar 2, 2 dikali 2, 2 ditambah 2 jadi 4 P2 sama dengan mu0 dikali P0. mu0 sebesar 1 tambah mu1 dikali P1. mu1 sebesar 2 per 3. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa kondisi Markov chain adalah syarat dari Markov chain adalah jumlah proporsi waktu dari setiap state akan menjadi 1, di mana P0 tambah P1 tambah P2 yang berarti kita ada 3 state. Nah, dari 3 state itu kita dijumlahkan akan menjadi 1. Dan ini akan menjadi persamaan 4. Setelah kita mendapatkan keempat persamaan tersebut, kita akan menghitung untuk mencari nilai dari P0, P1, dan P2. Sehingga dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, kita akan mendapatkan bahwa P0 sebesar 1 per 3, dan P1 sebesar setengah, dan P2 sebesar 1 per 6. Di mana kita dapat simpulkan bahwa peluang stasioner supir menunggu supir penumpang adalah P0, yaitu 1 per 3, dan peluang stasioner supir berputar-putar mencari penumpang, di mana itu P1, yaitu setengah, dan peluang stasioner supir mengantar penumpang, di mana itu P2, yaitu 1 per 6. Demikian untuk penjelasan nomor 1. Untuk kasus nomor 2, masa hidup atau lifetime sebuah laptop mengikuti sebaran uniform 2-5 tahun. Bobby akan membeli laptop baru apabila yang lama rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Misalkan, harga beli komputer baru adalah 8 juta, harga jual laptop lama yang rusak adalah 500.000, dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah
200.000. Tentukan rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop tersebut. Nah, pertama kita akan menentukan dulu rumus dari rata-rata biaya jangka panjang dulu. Nah, rumusnya akan dapat dirumuskan sebagai limit dari T menuju tak hingga R dalam fungsi T per T sama dengan ER per EX, di mana R dalam fungsi T adalah biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu T, di mana kemudian T adalah waktu, dan ER adalah ekspektasi biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses, dan EX adalah ekspektasi waktu yang dihabiskan dalam suatu proses. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa masa hidup atau lifetime sebuah laptop mengikuti sebaran uniform 2-5 tahun, yang dapat kita tulis fungsi padat peluangnya yaitu 1/5 kurang 2. Itu untuk uniform distribution. Nah, itu untuk waktu 2-5 saja. Yaitu sebesar fungsi padat peluangnya sebesar 1/3 untuk waktu 2-5. Nah, selain dari waktu 2-5, itu fungsi padat peluangnya adalah 0. Yaitu X waktunya lebih kecil dari 2 dan waktunya lebih besar dari 5. Itu sebesarnya 0. Nah, di sini adalah gambarnya dari uniform distribution. Kemudian kita juga mendapatkan data bahwa harga beli komputer baru adalah 8 juta dan harga jual laptop lama yang rusak adalah 500.000 dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah 200.000. Nah, sehingga kita akan simbolkan sebagai C1 adalah harga beli laptop sebesar 8 dan S1 adalah harga jual laptop rusak sebesar 0,5 dan S2 adalah harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun sebesar 0,2. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa pada kasus tersebut dibagi menjadi dua kondisi, yaitu laptop akan rusak sebelum 5 tahun dan laptop akan mencapai 5 tahun dan akan diganti. Sehingga kita dapat menulis biaya yang dikeluarkan yaitu C1 dikurang S1, yaitu harga beli laptop dikurangin dengan harga jual laptop rusak, itu untuk waktunya masa hidup laptopnya itu masih di bawah 5 tahun. Laptopnya itu jadi udah rusak dulu sebelum dia ingin ganti, dimana X-nya adalah masa hidup laptop. Kemudian untuk kondisi kedua yaitu C1 dikurangin dengan S2 untuk waktunya lebih besar dari 5, yaitu harga jual laptop rusak harga beli laptop dikurangin harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun. Nah, itu untuk yang laptopnya itu meskipun sudah sampai 5 tahun tapi dia masih belum rusak, dimana masa hidupnya itu masih lebih besar sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari dari nilai ekspektasi biaya dan nilai ekspektasi waktunya dalam proses tersebut. Pertama, kita akan cari nilai ekspektasi biayanya dulu, yaitu ER. Nilai ekspektasi itu dapat dicari dengan jumlah dari biaya yang dikeluarkan dikali dengan proporsi atau peluangnya dari biaya itu akan dikeluarkan. Nah, jadi pertama dulu kita akan sudah dapat ada dua kondisi ini, yaitu kondisinya laptopnya itu rusak sebelum 5 tahun dan laptopnya sudah 5 tahun tapi masih belum rusak. Nah, jadi kita akan kalikan dari biaya yang dikeluarkan untuk laptop sudah rusak sebelum 5 tahun, yaitu C1 kurang S1 dikali peluangnya. Peluangnya yaitu peluang laptop yang masa hidupnya di bawah 5 tahun. Ditambah kondisi keduanya, yaitu C1 dikurangin S2 dikali peluangnya. Dari peluang dari laptop itu lebih besar
dari 5 tahun. Nah, itu untuk menemukan ekspektasi biayanya. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari C1 yaitu 8 dan S1 adalah 0,5 dan C1 adalah 8 dan CS2 adalah 0,2. Karena ini peluang X lebih besar dari 5, itu peluang waktu masa hidup laptop lebih besar dari 5, kita dapat diubah menjadi peluang 1 dikurangin dengan peluangnya laptop rusak di bawah dari 5. Nah, kemudian kita dapat hitung 8 kurang 0,5, 7,5, dan peluangnya ini kita dapat mencari dengan menggunakan uniform distribution yang tadi, yang kita sudah tahu. Nah, jadi untuk P lebih kecil dari 5 itu berarti dari 0 sampai 5. Jadi kita, tapi kan kita udah tahu bahwa fungsi padat peluangnya itu berbeda-beda. Untuk 0 sampai 2 itu fungsi padat peluangnya adalah 0, dan untuk 2 sampai 5 itu fungsi padat peluangnya adalah 1/3. Nah, di sini kita akan mengintegralkan. Nah, sama juga seperti yang ini. Kita dapat menghitung 8 kurang 0,2 adalah 7,8, dan 1 dikurangin dengan sama juga seperti tadi. Untuk waktunya 0 sampai 2 fungsi padat peluangnya adalah 0, dan untuk 2 sampai 5 fungsi padat peluangnya adalah 1/3. Nah, di sini kita akan integralkan ini 0 jadi tetap 0 aja. 1/3 diintegralkan menjadi 1/3 X. Di sini juga 1/3 menjadi 1/3 X. Kemudian kita masukkan batasnya 5, 2. Di sini juga 5, 2. Kita dapat mendapatkan bahwa hasil perhitungan dari yang sini punya adalah sebesar 1. Dan di sini juga sebesar 1. Nah, namun di sini adalah 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, di sini adalah 1 dikurangi dengan 1 adalah 0. Jadi, perkalian perhitungan didapatkan bahwa ekspektasi biaya adalah sebesar 7,5. Nah, kemudian kita akan mencari dari ekspektasi waktunya dalam masa hidup suatu laptop. Sama seperti mencari ekspektasi biaya, ekspektasi waktu itu juga akan dapat dicari dengan menjumlahkan dari hasil perkalian masa waktu hidup laptop itu dikali dengan peluang dari masa hidup laptop itu. Nah, yang itu X merupakan masa hidup dari laptop dikali dengan peluang X-nya itu lebih kecil dari 5. Peluang masa hidupnya lebih kecil dari 5. Dan nah, ini kenapa 5? Karena kita sudah mengetahui bahwa untuk 5 tahun dia akan menggantikan tanpa mempedulikan apakah laptop itu sudah rusak atau belum. Jadi untuk P-nya itu, untuk masa hidupnya itu lebih besar dari 5, kita akan langsung otomatis jadi 5. Nah, inilah waktunya 5. Jadi 5 dikali dengan peluangnya dari masa hidup itu lebih besar dari 5. Kemudian kita jabarkan lagi. Di sini adalah P, peluang masa hidup laptop lebih kecil dari 5, sama seperti tadi kita jabarkan, namun di sini ada X-nya kita kalikan masuk saja dan diintegralkan, yaitu distribusi uniform dari 0 sampai 2, fungsi padat peluangnya 0 dikali X jadi 0 aja tetap. Untuk 2 sampai 5 fungsi padat peluangnya adalah 1/3, namun kita kali X jadi 1/3 X. Kemudian di sini 5 dikali dengan 1 dikurangin peluangnya yang tadi. Untuk 0 sampai 2 sama juga kita tadi ubah jadi seperti gini. Peluangnya masa hidup lebih besar dari 5 itu sama dengan 1 kurang dari peluang masa hidup lebih kecil dari 5. Jadi 1 kurang 0 sampai 2 itu adalah fungsi padat peluangnya 0,
dan 2-5 fungsi padat peluangnya ada 1/3. Nah, kita juga mendapatkan untuk perhitungannya di sini 0, dan hasil dari ini adalah hasil integral 1/3 X adalah 1/6 X kuadrat ditambah 5 dikali, nah di sini kita 0 dan di sini adalah 1/3 X dengan batasnya adalah 5 sampai 2, dan kita menghitung untuk masukin 25/6 dikurangi 2 masuknya jadi 4/6 tambah 5 dikali dengan 1 kurang dari 5, masukin 5/3 dikurangi 2/3. Nah ini kan 1 kurang 1 0, habis, ini habis. Jadi 25/6 dikurangin dengan 4/6 sama dengan 3,5. Nah sekarang udah dapat nih ekspektasi biayanya sama ekspektasi waktunya dalam suatu proses. Jadi kita bisa langsung aja pakai rumus rata-rata biaya jangka panjangnya yang sudah saya sebutkan tadi, dan ini deskripsinya. Nah, yaitu ER, ekspektasi biaya dibagi dengan ekspektasi waktu, yaitu 7,5 dibagi dengan 3,5. Hasilnya adalah 2,14 juta per tahun. Nah, ini adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk si Bobby dalam jangka panjang. Untuk soal nomor 3, sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijualnya. Panggilan datang mengikuti proses Poisson dengan kecepatan 10 panggilan per menit, dan rata-rata waktu melayani panggilan mengikuti distribusi eksponensial dengan durasi 2 menit. Panggilan akan diblokir jika semua saluran telepon sibuk maka pada saat panggilan dilakukan. Berapa peluang panggilan yang datang akan diblokir? Jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelepon, apakah perusahaan perlu menambah saluran teleponnya? Di sini kita dapat mengetahui bahwa panggilan datang itu mengikuti Poisson process. Berarti terus kita tahu kalau waktu melayaninya, service time-nya itu 2 menit. Berarti di sini mean 2 menit. Nah, berarti kita tahu kalau sistem ini itu, oh ya, ini ada 20 saluran telepon, berarti servernya ada 20. Berarti M20 modelnya. Terus tapi kita di sini panggilan akan diblokir jika saluran sibuk. Berarti kalau misalnya 20-20-nya sibuk ini, berarti itu kita tidak terima panggilan. Berapa peluang panggilan yang akan datang diblokir? Berarti peluangnya di sini adalah peluang ada 20-20-nya itu penuh, P20. Nah, ini kalau ini sistem ini kita juga bisa sebutin sebagai Erlang loss system. Pertama-tama kita tentuin dulu state-nya. Jadi di sini kita ada 21 state. Nah, di sini state 0 itu adalah tidak ada penelepon. State 1 ada 1 penelepon. State 2 ada 2 penelepon, dan seterusnya sampai state 20. State 20 ada 20 penelepon. Nah, ini yang kita akan cari untuk mengetahui apakah peluang panggilan yang datang akan diblokir. Karena kalau ini penuh, nah ini diagram transisinya. Nah, jadi dari soal ini kita bisa tahu kalau lambdanya itu adalah 10 per menit. Lambda ini saya lupa menulis penjelasannya dari simbol ini. Lambda ini adalah rate-nya, laju kedatangan dari penelepon ini. Itu adalah 10 per menit seperti yang diketahui di sini. Nah, ini. Kemudian mu itu adalah laju dari prosesnya.
yang kita tahu di sini nih, waktu melayani, service time-nya itu kan 2 menit. Kita ubah jadi rate, berarti 1/2 menit, berarti jadi setengah per menit. Jadi seperti yang saya sudah bahas, itu ini adalah Erlang loss system, maka kita bisa langsung menggunakan rumusnya saja untuk mencari peluang servernya itu ada 20 penelepon. Rumusnya adalah sebagai ini, P untuk N, ini 20-nya ganti N aja kalau rumus aslinya. Ini kita sudah masukin 20-nya. Nah, berarti di sini lambdanya itu 10, dengan mu-nya itu setengah. Masukin saja 10 bagi setengah berarti 20. 20 di sini pangkat 20 per 20 faktorial per ini sigma. Ini sampai dari 0 sampai 20 ini. Nah, ini emang agak panjang dan ribet perhitungannya, agak sulit. Maka ini kita langsung menggunakan kalkulator saja melalui online. Jadi kita dapatkan bahwa 20 pangkat 20 per 20 faktorial adalah hasilnya segini, dan penjumlahan sigmanya adalah segini. Dan didapatkan bahwa peluang untuk 20 penelepon itu ada sebesar 15,89%. Nah, jadi kita tahu kalau itu peluang panggilan yang datang itu akan diblokir, yaitu sebesar 15,89%. Kemudian kita di sini diminta untuk jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelepon, apakah perusahaan perlu menambah saluran teleponnya? Di sini berarti kalau 90% penelepon, berarti ada 10% yang sudah diblok. Nah, kita sudah dapat bahwa tadi 15,89% akan diblok. Berarti kita dapat bilang kalau ini jumlah servernya itu masih kurang. Dengan menghitungnya itu, maka kita harus, nah ini kayak tadi 10%. Jadi kita langsung pakai rumusnya saja, rumus Erlangnya, PN ini, rumusnya yang tadi, dan 10% kita masukin, dan yang lambdanya tadi 10, mu-nya setengah, berarti 20 bagi setengah adalah 20. Terus di sini n-nya kita langsung ini aja. Nah, ini kita perhitungannya juga pakai komputer aja, di internet ada aplikasinya. Jadi kita kira-kira ini sebenarnya jawabannya adalah 22, tapi kita tahu kalau jumlah server itu tidak mungkin dalam koma, maka kita bulatkan saja menjadi 23, bulatkan ke atas dari 22 komaan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jika server itu ingin menangani 90% dari penelepon, jadi kita harus tambahin jadi 23 setidaknya. Pada soal nomor 4, sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar di bawah ini, dan diketahui sebaran waktu gagal failure time dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari soalnya, dan berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 25 jam. Berarti kita di sini dicarinya adalah P peluangnya, X ini adalah waktunya lebih besar dari 250. Nah, peluang X lebih besar dari 250 ini kita bisa ekuivalen atau sama aja dengan reliability system dari 25 reliability system setelah 250 jam. Nah, ini ya. Pertama-tama
kalau untuk mencari reliability sistemnya setelah 250 jam, kita harus mencari reliability dari setiap komponennya terlebih dahulu. Jadi kita dimulai saja untuk komponen 1. Komponen 1 ini sebarannya eksponensial dengan mean time to failure 200 jam. Berarti di sini meannya adalah 200. Kita langsung masukin saja. Meannya 200. Nah, berarti kita lambdanya itu adalah 1 per meannya. 1 per 200 jam. Berarti 1 per 200 per jam. Nah, reliability setelah 250 jam itu dapat dirumuskan sebagai ini kalau eksponensial pangkat minus lambda t. Kita masukin saja pangkat minus lambda t. Lambdanya adalah 1 per 200, t-nya 250, berarti hasilnya 0,2865. Kemudian kita lanjut saja untuk komponen 2345. Nah, ini juga sama exponential distribution dengan mean time-nya 125 jam. Berarti kita tahu mean-nya adalah 125. Kita masukin lambdanya itu rate-nya, lajunya itu adalah 1 per 125 jam, yaitu 1 per 125. Jadi reliability-nya itu sama kayak tadi, kita masuk pakai exponential distribution yang ini rumusnya. Pangkat minus 1 per 125 kali 250. Nah, hasilnya adalah 0,1353. Lanjut saja untuk yang komponen 6. Komponen 6 ini punya sebaran gamma sekarang. Dengan A adalah 3, betanya sama dengan 5. Berarti kita harus pakai rumus lain untuk cari reliability-nya. Di sini kita tahu kalau ada gamma distribution, rumusnya adalah sebagai berikut. Terus kita masukin saja langsung R250. Ininya masukin pangkat minus 250, ini beta, ini waktunya T per pangkat minus T per beta kali sigma dari I sampai alpha minus 1. Nah, ini langsung saja didapatkan 2,5093 kali 10 pangkat minus 19. Nah, ini sangat kecil. Lanjut lagi ke komponen 78. Ini eksponen lagi dengan 100 jam meannya. Berarti lanjut saja dengan mean 100 jam. Lambdanya berarti lajunya itu 1 per 100 jam, sama dengan 1 per 100 jam. Masukin lagi ke rumus exponential distribution juga sama. Langsung didapatkan saja 0,0821. Kemudian untuk yang komponen 9, 10, 11, 12. Ini sebaran Wilbur. Ini yang baru lagi. Dengan A-nya 3, lambdanya 0,25. Sebar Wilbur distribution ini kita cari reliability, rumusnya ini. Langsung aja pakai. Tadi A-nya adalah 3, lambdanya 0,25. Pangkat minus lambda T pangkat A. Berarti di sini pangkat minus 0,25 kali 250 pangkat 3 A-nya. Ini sangat kecil sekali, jadi mendekati 0, tapi sebenarnya bukan 0. Mendekati saja 0 karena sangat kecilnya ini. Kemudian yang komponen 13. Komponen 13 itu mempunyai sebaran gamma juga. Gamma dengan A-nya 2, betanya 10. Ini gamma berarti yang kayak tadi lagi. Pangkat minus 250. Ini langsung aja udah 3,6109 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian lanjut lagi komponen 14, 15, 16 eksponensial dengan meannya 50. Kita ubah lagi meannya menjadi lambda, berarti 1 per 50 jam sama dengan 1 per 50 per jam. Dengan R-nya itu adalah rumusnya yang tadi lagi, pangkat minus lambda T, itu pangkat minus 1 per 50 kali 250, dapatnya 0,0067.
Nah, komponen 17 ini yang terakhir pokoknya sebaran Weibull dengan A-nya 3, lambdanya 0,1. Pakai lagi rumus ini Weibull. Pangkat lambdanya tadi itu A-nya 3, lambdanya 0,1. Nah, masukin aja pangkat minus 0,1 kali 250 pangkat 3. Nah, ini hasilnya juga sangat kecil lagi ini. Mendekati 0. Tapi sebenarnya bukan 0 ya. Ini mendekati saja. Ya, begitulah reliability untuk setiap komponennya dulu. Nah, setelah kita sudah dapatkan reliabilitas dari setiap komponennya, kita di sini ingin mencari reliabilitas dari sistemnya. Reliabilitas dari sistemnya ini kan kita lihat dari gambar sistemnya ini ada yang rangkaiannya itu ada yang seri, ada yang paralel. Nah, jadi kita harus selesaikan ini dulu. Nah, jadi reliabilitas yang seri ini misalnya 4 dan 5 kita bisa diselesaikan dengan rumus R sama dengan ini, dikalikan saja. Yang seri langsung dikalikan saja ini. Jadi kayak yang tadi komponen 4 dan 5 itu seri, berarti R45 adalah R4 dikali R5. R4 tadi adalah besarnya 0,1353, R5 juga besarnya 0,1353. Hasilnya adalah 0,183. Nah, untuk yang rangkaian paralel ini rumusnya lain lagi. Rumusnya adalah 1 minus 1 kurang R1 dikali 1 kurang R2 dan seterusnya sampai paralelnya, sampai rangkaian itu. Nah, jadi kita lihat lagi, kalau 4 sama 5 ini sudah digabung, kita langsung saja untuk mencari reliabilitas dari 2, 3, 4, 5. 4, 5 kan tadi sudah digabung, jadi ini tinggal paralel doang. Kita langsung cari aja 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 paralel. 1 dikurang dengan 0,1353. Oh, ini saya lupa jelaskan. Di sini adalah maksudnya dari R2. Ini untuk R3. Nah, ini R45. 0,0183 ini nih. Nah, jadi kita langsung hitung saja, dapat reliabilitas dari sistem paralelnya itu adalah 0,266. Kemudian kita lanjutkan lagi, selesaikan yang soal lainnya. Pertama yang 78 dulu. 78 dulu ini paralel. Paralel berarti rumusnya yang tadi lagi. Rumusnya yang ini. Nah, 78 paralel. 1 kurang ini R7. Ini adalah R8 besarnya 0,0821. Berarti kita dapat perhitungannya dan didapatkan reliabilitas 78-nya itu adalah 0,1575. Lanjut lagi. 9, 10, 11, 12. Oh, ini 10, 11 dulu yang harus diselesaikan dulu ini. Nah, ini adalah rangkaian seri. Berarti tadi karena seri, kita langsung kalikan saja R10 sama R11-nya. Nah, mana ini? Ya. Oh, R10 sama R11-nya itu 0 itu. Oh, tapi bukan 0 sih. Mendekati 0. Jadi mendekati 0 kan mendekati 0 sama dengan mendekati 0 juga. Lebih kecil lagi. Lanjut lagi. Berarti yang ini udah ketemu. Berarti kita cari paralelnya. 9, 10, 11 sama 12. Yang 9 itu tadi, ini 9 tadi komponen reliabilitasnya 0. Terus yang ini reliabilitasnya 10, 11, yang tadi punya yang ini juga mendekati 0. Ini reliabilitas yang 12 juga mendekati 0 yang tadi kita hitung. Berarti hasilnya juga mendekati 0 di sini kita hitungnya. Lanjut lagi.
Oh ini lagi deh, yang 14, 15, 16 ini paralel. Klik. Nah ya, di sini 14, 15, 16. Oh tadi aku skip ya, bentar ya. Oh ya udah deh, 14, 15, 16 dulu. 1 dikurangin dengan ini R14, ini R15, R16, 0,00627 sama semua, langsung dapat aja 0,02. Ini yang 789. Oh ya ini yes, ini kan tadi udah dapetin di sini paralelnya, berarti di sini paralel juga, kita lupa hitung ini tadi. Nah di sininya kan jadi seri, di sini 1, nah yang ini juga jadi 1, jadi di sini seri. Jadi yang reliability system ini dikali dengan reliability system ini saja. Berarti yang tadi mana 78 0,1575. Nah ya, dikali 98, 9, 10, 11, 12 mendekati 0. Berarti mendekati 0 juga. Lanjut lagi. Berarti yang ini tadi, ini yang paralel kita sudah hitung. Ini kan sama 13, berarti seri. Berarti dikali aja 13 sama 14, 15, 16. Wait. Ya 13 sampai 15. Ini komponen 13 tadi besarnya reliabilitasnya 3,6109 kali 10 pangkat minus 10, sama yang ini 14, 15, 16, ini besarnya ini, berarti kali aja didapatkan 7,2218 kali 10 pangkat minus 12. Lanjut lagi, hapus dulu. Berarti tadi kita sudah dapetin yang di sini sama yang di sini. Kita berarti bisa hitung paralelnya di sini sistemnya. Berarti kalau paralel kita pakai hitung saja, 1 pakai rumus yang paralel itu 1 dikurang dengan 1 minus 0. 0 nya ini untuk ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 13, 14, 15 yang barusan tadi kita hitung 7, ini berarti 1 kurang 7,22. 18 kali 10 pangkat minus 12 didapatkan hasilnya 7,2218 kali 10 pangkat minus 12. Berarti kita udah dapetin reliabilitas sistem ini. Sistem ini kita juga dapat. Ini berarti langsung seri. Berarti 1 ini. Berarti ada 5 ini yang seri. Langsung saja. Untuk komponen 1 sampai 17 R1 tadi besarnya 0,2865, R2 sampai 5 itu 0,266, R6 itu besarnya 2,5093 kali 10 pangkat minus 19 kali 7,2218 kali 10 pangkat minus 12, itu yang R7 sampai 16. Sama R17 itu reliabilitasnya mendekati 0. Nah jadi jawabannya ini adalah mendekati 0 juga. Sebenarnya 0 tapi kecil sih, kecil sekali, nggak 0 tapi mendekati 0. Jadi kita tahu kalau peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam itu nggak 0 tapi sangat mendekati 0, sangat kecil sekali sampai tidak, hampir bisa dibilang tidak mungkin. Ya begitulah untuk penjelasan jawaban UAS, ujian akhir semester stochastic process, dari saya. Terima kasih.